Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandra Prawira dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 332240084 dari kelompok 25. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait video tutorial mengenai modul statistika non-parametrik. Nah, pada shift 3 di sini terdapat 7 soal yang dapat diselesaikan menggunakan software RStudio dan Minitab. Tapi di sini kita ingin menjelaskannya yaitu adalah dari soal nomor 2 dan sampai nomor 5. Oke, mungkin lanjut ke soal nomor 2 terlebih dahulu. Sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi alfanya itu sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini terdapat tabel hasil survei kepuasan mahasiswanya. Lalu, dari soal ini kita bisa menyelesaikan menggunakan software yang pertama itu adalah RStudio. Nah, untuk soal ini kita masuknya ke uji mood median atau mood median test. Nah, di sini pertama-tama kita harus menginput data observasi yang terlebih dahulu, yaitu di sini terdapat metodenya adalah tatap muka, daring, dan hybrid, di mana masing-masing dari tiap kategori tersebut itu atau tiap metode itu adalah 5 data. Nah, skornya itu eh, berdas yang ada di dalam si tabel ini. Nah, di sini kayak contohnya 42, 40, 38, dan seterusnya. Nanti kalau udah kita input data observasinya, kita buat data frame-nya di mana menggunakan fungsi XM data frame dari nilai metode dan skornya. Tujuannya untuk mempermudah nanti untuk hasil penganalisiannya. Nah, terus selanjutnya kita menampilkan data frame-nya itu dengan fungsi XM data. Lalu di sini kita membuat box plot dasar yaitu adalah dari si skor dan metodenya itu dan nilai si XM data yang tadi. Di mana di sini untuk sumbu X-nya atau X-lab-nya itu adalah metode pembelajaran dan nilai lab-nya ini sama dengan skor kepuasan. Nah, di sini untuk judulnya itu nanti box-plot skor kepuasan mahasiswa. Dan untuk warnanya di sini saya memilih warna kuning, warna pink, dan warna hijau muda. Nah, nanti kita bisa langsung running aja. Oke, jadi di sini untuk box plotnya udah kelihatan dari untuk sumbu X-nya adalah metode pembelajarannya dan untuk sumbu Y-nya itu adalah skor kepuasan dan untuk warna kuning itu adalah yang daring, warna pink adalah yang hybrid dan warna hijau muda adalah yang tatap muka. Setelah kita udah buat box plot dari skor kepuasan mahasiswanya, kita langsung install package yaitu install package RFI Demoir di mana package ini nantinya untuk berfungsi untuk menganalisis menggunakan uji mood median. Nah, selanjutnya kita memanggil package-nya dan melakukan uji mood median itu dengan menggunakan mood.test atau median test dari nilai skor dan si metodenya itu dan datanya itu dari yang XM data tadi. Nah, exactnya itu kita isinya false. Lalu kita running aja. Nah, di sini udah keluar hasilnya itu untuk mood median tesnya, di mana nilai p-value-nya itu adalah 0,06, sorry, di sini nilai p-value-nya itu adalah 0,006162, yang dimana itu nilainya lebih kecil dari nilai 0,05. Nah, karena nilai p-value-nya lebih kecil dari taraf signifikansi 5% itu, maka di sini untuk soal nomor 2, H0-nya itu dinyatakan ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang dimana tadi itu untuk H0-nya itu adalah median skor kepuasan mahasiswa pada ketiga metode pembelajaran yang sama. Lalu untuk H1-nya itu adalah minimal ada satu metode pembelajaran yang memiliki median skor kepuasan yang berbeda.
Oke, mungkin selanjutnya ke soal yang nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi ketiga kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Nah, di sini nih terdapat tabel frekuensi observasi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Nah, untuk di sini ada kategorinya itu adalah puas, cukup puas, dan tidak puas. Nanti kalau udah kita langsung ke art videonya lagi. Nah, untuk soal nomor 3 tadi itu maksudnya ke uji chi-square. Di mana di sini kita pertama-tama membuat matriks observasinya. Tadi itu transportasinya itu kita buat bentuk matriks, itu ada 40, nilai-nilainya adalah 40, 45, dan sekian. Untuk jumlah barisnya itu 3. Terus untuk dim names-nya itu tadi di dalam listnya itu ada bis kota, kereta api, transportasi online, dan untuk yang keduanya itu adalah kategorinya adalah puas, cukup puas, dan tidak puas. Nanti kalau udah kita akan menampilkan matriksnya itu menggunakan nilai si transportasi yang ini, fungsi yang ini. Lalu kita melakukan uji chi-square, di mana itu nanti hasil transportasi kita definisikan menggunakan chi-square test dari nilai si transportasinya itu. Dan terakhir kita menampilkan hasil uji chi-square-nya. Nah, kalau udah semua, langsung kita running aja. Oke, jadi di sini untuk nilai chi-square testnya itu udah keluar, di mana untuk nilai p-value-nya itu di sini adalah 0,02583. Nah, ini juga sama untuk nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu, H0-nya itu dinyatakan ditolak dan H1-nya itu diterima. Tadi untuk H0-nya itu tidak terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pengguna. Untuk H1-nya terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pengguna. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4. Soal nomor 4, sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Dengan taraf signifikasi alfanya itu adalah 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, di sini terdapat tabel hasil pengukuran tingkat kebugaran anggota berdasarkan data yang ada pada soal. Selanjutnya kita langsung ke soalnya. Untuk soal nomor 4, kita menggunakan uji Friedman atau Friedman test. Di mana yang pertama kita akan mengikut data transfer passingnya terlebih dahulu. Terus kita masukkan nilai dari nilai yang sebelum latihan. Terus yang 4 minggu latihan. Terus setelah 8 minggu latihan. Di sini untuk nilai-nilainya udah kita masukin. Nah, selanjutnya kita membuat data frame di mana di sini si hasil ini didefinisikan menggunakan fungsi data.frame dari nilai si sebelum, si setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Nanti kita akan menampilkan data frame-nya dengan dari si fungsi hasil tadi itu. Lalu kita melakukan uji Friedman menggunakan fungsi Friedman.test data.matrix dari si nilai hasil yang tadi ditampilin. Nah, selanjutnya kita bisa langsung running aja di sini. Oke, jadi di sini udah kelihatan untuk Friedman rank testnya atau uji Friedman-nya di sini adalah nilai p-value itu adalah 0,0000454, yang berarti itu tuh dia nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti karena dia lebih kecil dari 0,5, H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Jadi untuk kalau hipotesis yang kali ini itu yang untuk Hanoi itu adalah tidak terdapat perbedaan median hasil pengukuran pada ketiga waktu pengamatan.
Nah, untuk yang keduanya itu hal satunya terdapat perbedaan median hasil pengukuran pada minimal satu waktu pengamatan. Berarti yang disetujui adalah hal satunya. Lanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, di sini untuk soal nomor 5, sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pembelajaran untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, berbasis muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, di sini untuk soal nomor 5 masuknya ke dalam uji kruskal Wallis atau H-test. Nah, yang pertama kita harus menginput data observasi dari tiap metodenya terlebih dahulu, di mana tadi ada kayak group discussion, terus ada daring, ada project, dan ada luring. Nah, selanjutnya kita melakukan uji kruskal Wallis, yaitu kruskal dot test dari si nilai list dari yang discussion, daring, project, dan luring tadi. Langsung kita, setelah itu bisa langsung kita running. Oke, di sini juga untuk nilai krus kalau kali sama, untuk nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 karena di sini nilainya 0,001304. Yang berarti di sini tuh H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Nah, H0 yang ditolak tadi itu adalah median hasil pada keempat metode pembelajaran adalah sama. Terus kalau misalkan H1 yang diterima tadi adalah minimal terdapat satu metode pembelajaran yang memiliki median hasil berbeda. Gitu. Selanjutnya, di sini akan ada pembahasan hasil melalui militer. Oke, mungkin di sini saya mau bacain sedikit tentang nomor satu, di mana tadi di nomor satu itu dalam suatu penelitian mengenai pola peminjaman buku di perpustakaan, peneliti ingin mengetahui apakah urutan jenis buku yang dipinjam mahasiswa bersifat acak atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 16 peminjam pertama pada hari tertentu. Jenis buku yang diamati adalah buku fiksi dan non-fiksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan tarif signifikansinya adalah 0,05. Tentukan apakah urutan jenis buku yang dipinjam dapat dianggap acak atau tidak acak. Dan di sini ada data jenis buku yang dipinjam. Nah, di sini kita nomor satu menggunakan uji rantes. Nah, di uji rantes itu kita mendefinisikan untuk buku fiksi adalah nilainya satu dan untuk nilai non fiksi adalah nol. Nah, nanti hasilnya di sini kita akan mendapatkan p-value yaitu berupa 0,263 di mana di sini itu untuk rantes nilai p-value-nya lebih tinggi daripada 0,05 yang berarti uh, H0-nya itu gagal ditolak dan H0 yang di sini itu dinyatakan adalah urutan data bersifat acak atau random itu diterima. Nah, selanjutnya tadi untuk soal nomor 2 itu hasilnya sama aja di mana nilai p-value-nya itu adalah 0,006. Lalu untuk soal nomor 3-nya juga sama di sini. Kita juga mendapatkan nilai yang sama seperti yang pada Arsidio nomor 4. Dia nomor 4 juga sama, hasilnya setara dengan yang ada di Arsidio. Di nomor 5 juga yang Kruskal Wallis juga sama seperti yang ada di Arsidio. Nah, selanjutnya di sini ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, nah, di soal nomor 6, sampel terdiri dari 10 mahasiswa yang mengikuti pelatihan manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas belajar. Tingkat produktivitas belajar diukur sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Berdasarkan data berikut, apakah pelatihan manajemen waktu efektif meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa? Nah, di sini terdapat tabel tingkat produktivitas belajar mahasiswa. Di sini kita menggunakan uji namanya adalah Wilcoxon atau Wilcoxon test. Nah, tadi kita masukin untuk nilai sebelum pelatihan dan setelah pelatihannya. Nanti di sini kita akan mengkalkulasikan nilai selisih dari si skor setelah pelatihan dan sebelum pelatihan yang dimana hasilnya itu ada di kolom ketiga. Nanti kalau misalkan udah ketahui Wilcoxon test, kita akan mendapatkan hasil p-value-nya di sini adalah
0,008 yang dimana nilai ini lebih kecil daripada 0,05 yang berarti di sini untuk H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan dengan kata lain perlakuan yang diberi memberikan pengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Nah, di nomor 7 ini, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan waktu penyelesaian pekerjaan antara operator yang menggunakan mesin otomatis dan operator yang menggunakan mesin manual. Waktu penyelesaian diukur dalam menit, yaitu semakin kecil waktu, semakin cepat pekerjaan selesai. Dengan taraf efisiensi alfanya adalah 5%, selidikilah apakah terdapat perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan antara kedua metode kerja tersebut. Di sini kita memiliki tabel 7 yaitu adalah waktu penyelesaian pekerjaan operator dalam satuan menit. Di sini ada mesin otomatis dan ada mesin manual. Untuk mesin otomatis ini dia terdapat 10 baris dan di sini untuk mesin manual di sini dia ada 9 baris aja. Nah, nanti ya datanya kita salin ke Minitab-nya. Nanti kita ke uji man, di sini tuh dia maksudnya ke man Whitney test atau uji man Whitney. Kita kita masukin ke uji itu. Selanjutnya di sini kita mendapatkan nilai PV-nya itu adalah 0,0000 sekian karena nilainya sangat kecil dia itu berarti kurang dari 0,05. Nah, berarti di sini tuh H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan untuk masalah nomor 7 ini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil yang diperoleh menggunakan metode otomatis dan metode manual. Jadi waktu penyelesaian itu tuh terdapat perbedaan yang signifikan ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Sekian, terima kasih.